Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini hambatan perjalanan kereta api di Semarang serta kendala cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini, kami akan berbincang dengan Humas PT KAI Daob 4 Franoto Wibowo. Selamat malam Pak Franoto. Selamat malam Mas David. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga akan hadir Kepala Pelaksana BPBD Kota Semarang Endro Pudio Martanto yang akan bergabung bersama kami sesaat lagi. Saya ke Pak Franoto. Pak Franoto, status stasiun Tawang saat ini seperti apa Pak? Baik, untuk malam ini stasiun Tawang akses masuknya masih banyak genangan air, tapi untuk jalur kereta apinya di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng ini sudah mulai surut ya. Paling tinggi genangan airnya itu ada di jalur 3, yaitu 9 cm di atas kepala rel ya. Itu masih dalam batas toleransi, tapi karena genangan air masih ada di sekitar stasiun ya, seperti di pintu masuk ataupun di peron, jadi untuk pelayanan penumpang, untuk naik turun penumpang masih kita pindahkan di stasiun Semarang Poncol. Oke, jadi otomatis masih lumpuh Pak ya? Belum bisa beroperasi di stasiun Tawang ya? Ya, karena kita nunggu, ini kan sebenarnya peron di zona 1 itu ketinggian sekarang sudah mulai surut ya, tinggal semata kaki lah ya. Tapi kan untuk masuk ke arah stasiunnya juga kan masih tergenang cukup tinggi. Jadi untuk pelayanan kepada pengguna jasa kereta api, kita pindahkan ke stasiun Semarang Poncol. Semarang Poncol ini jaraknya berapa jauh Pak dari Tawang? Sekitar 1,5 km. Oke, dekat Mas. Nggak terlalu jauh ya. Tetapi jalurnya ini kan kata Anda tadi air masih menggenangi rel kurang lebih sekitar 9 cm. Apakah ini bisa dilewati kereta? Prinsipnya bisa, karena toleransinya sampai 10 cm ya, 10 cm. Karena kereta api kereta api kan menggunakan lokomotif seri CC ya, di mana lokomotif itu menggunakan atau diesel elektrik ya, di mana traksi motor atau penggerak rodanya itu ada di bawah, di dekat roda lokomotif. Jadi kalau tergenang atau kena air itu bisa merusak. Oh, jadi tidak ada kereta yang lewat ya di situ ya? Berarti dialihkan Ya. lewat jalur mana Pak? Sementara untuk ke arah timur kan antara petak jalan antara stasiun Semarang Tawang dengan stasiun Alas Tua ini juga masih cukup tinggi ya, genangan airnya masih sekitar 30 cm ya, 30 cm di atas kepala rel, dimulai di beberapa titik ya, dari kilometer 2 sampai dengan kilometer 5. Jadi kita nunggu surut Mas untuk petak jalan stasiun Semarang Tawang Alas Tua supaya bisa dilalui oleh kereta api. Tapi untuk ke arah barat, ya. maksudnya ke arah barat, ke arah Cirebon, ke arah Jakarta, ke arah Bandung juga, itu pelayanan penumpangnya untuk hari ini masih di stasiun Semarang Poncol. Apakah ada perjalanan yang kemudian tertunda Pak? Jadi untuk hari ini kita batalkan beberapa kereta ya, dari pemberangkatan dari Semarang Tawang ataupun Semarang Poncol ke arah Cepu, ke arah Surabaya, dan juga ke arah Solo ya, ke arah timur ya. Karena yang tadi yang saya katakan bahwa masih ada genangan air atau banjir yang ketinggiannya 30 cm di atas kepala rel. Jadi yang kami batalkan pemberangkatan dari Semarang ini seperti kereta api Ambarawa Express tujuan Surabaya,
kereta api Blora Jaya tujuan Cepu, kereta api Banyu Biru tujuan Solo Balapan, dan kereta api Kedung Sepur ya tujuan Grobogan. Baik, itu bagaimana dengan nasib para penumpangnya? Apakah memang kemudian bisa di refund begitu atau seperti apa kebijakannya? Betul, kepada pelanggan atau penumpang kereta api yang kereta apinya dibatalkan bisa melakukan refundnya di loket-loket stasiun. Nanti akan dikembalikan 100% ya biaya itu di luar biaya pecahan. Jadi langsung. Nah, tapi kalau misalkan penumpang tidak hari ini, tidak pas hari keberangkatan, bisa sampai dengan 7 hari ke depan untuk melakukan refund. Oke, jadi buat mereka yang tidak melakukan perjalanan hari ini, tetapi misalnya besok seperti itu, boleh memilih untuk refund ya Pak ya? Ya, di refund dulu di loket-loket di stasiun Semarang Tawang ataupun di Semarang Poncol. Baik, sementara yang hari ini langsung bisa di refund. Lalu Pak, stasiun mana lagi yang harus diwaspadai ini yang berpotensi diterjang banjir? Untuk saat ini tentu yang konsentrasi kita tetap di jalur lintasan kereta api antara stasiun Semarang Tawang dan stasiun Alas Tua. Nah, itu yang mesti diwaspadai ya. Pak, apa nih upaya dari PT KAI untuk menanggulangi stasiun dan rel kereta yang mungkin kerap kali terendam air? Saya soalnya lihat catatan di 24 Januari juga ini terendam banjir juga. Betul Mas, jadi emang saat ini bahwa curah hujannya cukup tinggi, cukup ekstrim dengan durasi yang cukup lama ya, sehingga terjadi banjir tidak hanya di stasiun, mungkin di kota-kota di Semarang ya. Dari KAI kita berusaha untuk bekerjasama dengan PU melakukan penyedotan dengan pompa air ya, supaya nanti si air-air yang mengundang di sekitar stasiun Semarang Tawang itu dialirkan ke polder, terus nanti di polder dialirkan ke laut melalui sungai atau kali Semarang. Oke, jadi itu salah satu caranya begitu ya. Betul, dan di titik-titik yang tadi saya sebutkan antara Semarang, Tawang, Alas Tua juga kita tempatkan petugas-petugas kami ya, petugas dari prasarana KAI Daerah Operasi 4 Semarang untuk memantau juga mengevaluasi genangan-genangan air akibat banjir tersebut. Kalau dari mungkin hitung-hitungannya KAI ya, ini lebih kepada karena memang wilayah ini rendah sehingga di bawah permukaan laut begitu akhirnya terendam, atau dalam mangkok begitu ya sehingga hujan deras dan tidak ada pengairan yang baik, atau memang karena yang mungkin bisa diberitahukan kepada kami? Kalau indikasinya ya emang karena curah hujan yang tinggi Mas ya, curah hujan yang tinggi dengan durasi yang cukup lama ya, sehingga banyak ya terjadi banjir ya di mana-mana sih, tidak hanya di sekitar stasiun juga, termasuk tadi juga di daerah Kota Lama ataupun di wilayah Kota Semarang lain. Ya, memang kita lihat memang cukup merata gitu Pak ya. Cuma maksudnya idealnya paling tidak ada alat transportasi yang bisa menjadi salah satu solusi jika masyarakat terkepung banjir. Jadi kalau transportasi publiknya juga terkepung banjir begitu, bagaimana mau keluar dari wilayah ini gitu. Apakah memang ada rencana mungkin ditinggikan relnya atau seperti apa grand design ke depannya? Tentu untuk prasarana ya, untuk prasarana kita selalu berkoordinasi ya dengan Kementerian Perhubungan ya, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kereta-Apian ya, untuk mengatasi rutinitas dari genangan-genangan air ya setiap tahunnya ya. Seperti mungkin saja ditinggikan relnya, tapi ya juga harus memperhitungkan hal-hal lainnya ya.
Oke, baik kalau begitu. Pak Pranoto, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Semoga ini air juga cepat surut dan jadi masyarakat bisa terlayani dengan baik. Sukses untuk Anda, Terima selamat kasih malam Mas dan Taufik. salam sehat selalu, Pak. Terima kasih Mas.